Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, di balik kehidupan sederhana seorang sopir angkot, seringkali kita lupa bahwa mereka adalah pejuang kehidupan. Mereka berangkat pagi, pulang malam, menahan lapar, menahan lelah, hanya demi keluarga di rumah. Namun, tidak semua orang bisa menghargai kerja keras itu. Ada yang meremehkan, ada yang menghina, bahkan ada yang memaki tanpa tahu siapa sebenarnya orang yang sedang mereka rendahkan. Inilah kisah nyata yang membuat banyak orang menunduk malu. Sopir angkot dimaki penumpang, tak tahu itu jenderal yang menyamar. Saksikan kisahnya sampai habis. Pagi itu suasana jalanan kota sudah ramai. Angkot warna biru jurusan pasar, terminal penuh dengan penumpang yang berdesakan. Seorang sopir parubaya bernama Pak Darto duduk di balik kemudi. Wajahnya berkeringat tapi tetap ramah menyapa setiap orang yang naik. Ia dikenal sebagai sopir yang sederhana, sabar, dan selalu berusaha menghibur penumpang meski hidupnya penuh dengan kesulitan. Hari itu tampak seperti hari biasa, tapi siapa sangka kejadian mengejutkan akan mengubah hidupnya selamanya. Di tengah hiruk-pikuk penumpang yang naik turun, masuklah seorang pria berpakaian sederhana. Ia mengenakan kaos polos, celana lusuh, dan topi usang yang menutupi sebagian wajahnya. Tak ada yang istimewa dari penampilannya. Justru terlihat seperti orang biasa, bahkan sedikit kumal. Penumpang lain tidak memperhatikan kehadirannya, tapi tanpa mereka sadari, pria itu sebenarnya adalah seorang jenderal polisi berpangkat tinggi yang sedang melakukan penyamaran untuk melihat kehidupan masyarakat dari dekat. Pak Darto menyapa dengan suara lantang. "Mau kemana, Pak?" Penumpang itu hanya menjawab singkat, "Terminal." Sopir mengangguk dan melanjutkan perjalanan. Jalanan macet, udara panas, klakson kendaraan saling bersahutan, membuat suasana dalam angkot terasa sumpek. Beberapa penumpang mulai menggerutu, termasuk pria misterius tadi. Ia duduk di pojok, wajahnya terlihat tidak sabaran. Di tengah perjalanan ada kejadian kecil yang memicu pertengkaran. Angkot berhenti agak lama karena menunggu penumpang tambahan di sebuah tikungan. Bagi Pak Darto, itu hal biasa karena pendapatannya bergantung dari jumlah penumpang yang naik. Namun, bagi sebagian orang, menunggu lama di tengah panas membuat jengkel. Tiba-tiba, pria misterius itu bersuara keras, "Pak Sopir, jangan kelamaan nunggu, jalan saja. Kami juga bayar ongkos, bukan nungguin penumpang lain." Nada suaranya tajam, membuat semua penumpang menoleh. Pak Darto mencoba tenang. "Sabar ya Pak, sebentar lagi kita jalan. Kalau nggak nunggu, nanti sepi dan saya nggak cukup buat setor sama bos angkot." Namun, bukannya tenang, pria itu justru semakin naik pitam. "Alasan saja. Kamu pikir kita semua punya waktu buat nunggu di sini? Jalan sekarang. Kalau enggak, saya turun saja." Suasana dalam angkot semakin panas. Penumpang lain mulai ikut-ikutan marah. Ada yang mendukung sopir. Ada juga yang membela pria itu. Seorang ibu berkerudung berkata, "Sabar Pak, sopir juga cari makan. Kita tunggu sebentar nggak apa-apa." Tapi pria misterius itu malah menyahut dengan nada tinggi, "Ibu jangan ikut campur. Saya bayar sama seperti yang lain. Saya berhak protes." Pak Darto menarik napas panjang, mencoba menahan emosi. Ia memang terbiasa dimaki oleh penumpang. Tapi entah mengapa ucapan pria itu terasa lebih menusuk. Dengan suara pelan ia menjawab, "Baik, kalau Bapak keberatan, silakan turun." "Nggak apa-apa, saya nggak akan tahan. Rezeki sudah ada yang atur." Kata-kata itu justru membuat pria itu semakin marah. Ia menatap tajam sopir angkot dan menggeram, "Sombong sekali kamu ya. Jangan merasa paling benar. Saya ingat wajah kamu." Penumpang lain terdiam, suasana menjadi canggung. Beberapa bahkan mulai berbisik-bisik, menduga siapa sebenarnya orang itu. Tetapi karena penampilannya biasa saja, semua mengira ia hanyalah warga biasa yang temperamen. Pak Darto tetap melajukan angkotnya, meski hatinya sebenarnya panas. Ia merasa dipermalukan di depan penumpang lain. Perjalanan pun dilanjutkan dengan suasana yang penuh ketegangan. Setiap kali angkot berhenti untuk menaikkan penumpang baru, pria misterius itu selalu bersuara ketus. Bahkan sampai berkata, "Dasar sopir serakah. Pantesan orang seperti kamu susah maju." Kalimat itu menusuk hati Pak Darto. Namun ia tetap diam, tidak ingin menambah keributan. Dalam hatinya ia hanya bisa berdoa, "Ya Allah, kuatkan sabar saya hari ini." Tidak ada yang tahu, di balik makian kasar itu, pria tersebut sedang menguji kesabaran sopir. Ia sengaja berperilaku demikian untuk melihat bagaimana seorang rakyat kecil menghadapi tekanan. Sebagai jenderal, ia sering mendengar laporan tentang ketidakadilan, tentang betapa kerasnya hidup masyarakat bawah. Kali ini ia ingin merasakan langsung, meski harus berpura-pura sebagai penumpang miskin yang pemarah. Angkot pun sampai di terminal.
Penumpang satu persatu turun, termasuk pria misterius tadi. Sebelum turun, ia kembali melontarkan kalimat yang membuat semua orang kaget. Dengan suara keras ia berkata, "Ingat wajah saya baik-baik, Pak Sopir. Kamu akan menyesal sudah melawan saya." Setelah itu ia pergi begitu saja tanpa menoleh lagi. Pak Darto hanya bisa menghela napas, tidak mengerti mengapa pria itu begitu marah padanya. Beberapa penumpang lain mencoba menghibur. "Sabar saja, Pak. Penumpang begitu memang suka cari ribut." Sopir itu tersenyum pahit. "Ya beginilah kerja saya, Bu. Dimaki sudah jadi makanan sehari-hari." Ia tidak tahu, omelan itu hanyalah awal dari sebuah kisah besar yang akan membuat namanya dikenal banyak orang. Karena pria sederhana yang tadi dimakinya ternyata bukan orang biasa, melainkan seorang jenderal yang sedang menyamar. Keesokan harinya, Pak Darto kembali bekerja seperti biasa. Ia bangun subuh, berangkat dari rumah kontrakan kecilnya di pinggiran kota. Istrinya, Bu Nani, menyiapkan bekal sederhana berupa nasi bungkus dan air minum. "Hati-hati ya, Pak. Jangan lupa sabar menghadapi penumpang," ucap sang istri sambil tersenyum. Pak Darto mengangguk, meski di dalam hatinya masih teringat ucapan pedas penumpang kemarin. Saat menarik angkot di jalan raya, pikirannya masih bercampur antara kesal dan pasrah. Ia tidak tahu siapa sebenarnya pria yang marah-marah itu. Mungkin cuma orang stres nggak ada kerjaan. Yang penting saya tetap sabar, gumamnya sambil menyalakan mesin angkot. Hari berjalan cukup normal. Penumpang datang dan pergi, ada yang ramah, ada juga yang cuek. Namun menjelang siang, kejadian mengejutkan terjadi. Saat Pak Darto baru saja menurunkan penumpang di pasar, tiba-tiba sebuah mobil hitam mewah berhenti di samping angkotnya. Dari mobil itu turun dua pria berpakaian rapi, berkacamata hitam, dengan gaya seperti aparat. Salah satunya mengetuk jendela angkot dan berkata dengan tegas, "Pak, ikut kami sebentar, ada yang ingin bicara." Pak Darto langsung pucat. Penumpang di dalam angkot ikut heboh, ada yang menduga sopir itu melakukan pelanggaran lalu lintas, ada juga yang berbisik-bisik takut kalau ternyata ada masalah hukum. "Ada apa ya, Pak?" "Saya nggak salah apa-apa," kata Pak Darto dengan suara gemetar. Pria berkacamata hanya menjawab singkat, "Tenang, ini hanya pemeriksaan biasa." Akhirnya, angkot itu diarahkan masuk ke sebuah halaman luas di balik gedung pemerintah. Di sana sudah berdiri beberapa orang berseragam. Pak Darto makin bingung, jantungnya berdegup kencang. Ia merasa seperti seorang pesakitan yang dibawa ke pengadilan. Para penumpang diminta turun, sementara dirinya diarahkan untuk masuk ke sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu, suasananya hening. Kursi berjejer rapi, bendera merah putih berdiri gagah di sudut, dan di depan meja besar duduk seorang pria berwibawa dengan pakaian dinas lengkap. Pak Darto langsung tertegun. Wajah pria itu tidak asing baginya. Ya, dialah penumpang yang kemarin memaki-maki dirinya. Bedanya, kali ini ia tidak berpakaian lusuh, melainkan seragam jenderal lengkap dengan tanda pangkat di bahu. Pak Darto refleks mundur beberapa langkah, wajahnya pucat pasi. "Ya Allah, jadi kemarin," gumamnya tidak percaya. Jenderal itu menatapnya tajam, lalu berkata dengan suara berat, "Kamu masih ingat saya, Pak Sopir?" Pak Darto hanya bisa menunduk, tubuhnya gemetar. Ia merasa sangat bersalah karena kemarin sempat melawan kata-kata orang penting itu. "Maaf, Jenderal, saya tidak tahu Bapak." Suaranya tercekat, hampir menangis. Tapi yang mengejutkan, Jenderal itu tiba-tiba tersenyum tipis. Ia bangkit dari kursinya, mendekat, lalu menepuk bahu Pak Darto. "Tenang, saya tidak marah. Justru saya kagum dengan kesabaranmu kemarin." Pak Darto mendongak, masih tidak percaya dengan apa yang didengarnya. "Kagum, Jenderal?" Tanyanya bingung. Sang jenderal menghela napas panjang lalu duduk kembali. "Saya memang sengaja menyamar sebagai rakyat biasa. Saya ingin tahu bagaimana rasanya naik angkot, mendengar langsung keluhan masyarakat kecil, merasakan panas dan macetnya jalanan. Dan saya ingin menguji, apakah ada sopir yang masih bisa sabar menghadapi penumpang yang kasar. Ternyata kamu lulus ujian itu." Pak Darto terdiam. Ia tidak menyangka semua makian kemarin hanyalah sebuah ujian. Air matanya mulai menetes, campuran lega dan haru. "Ya Allah, saya kira Bapak betul-betul marah. Saya sampai tidak bisa tidur semalam." Beberapa perwira lain yang ada di ruangan itu ikut tersenyum melihat wajah polos Pak Darto. Sang jenderal melanjutkan, "Saya tahu pekerjaanmu berat. Setiap hari harus setor, kena macet, dimaki penumpang, dan tetap harus tersenyum. Itu sebabnya saya ingin memberikan sesuatu sebagai penghargaan." Pak Darto langsung menggeleng. "Tidak usah, Jenderal.
Saya ikhlas. Saya kerja hanya untuk keluarga. Tapi jenderal itu menatapnya tegas. Ini bukan soal uang semata, Pak Darto. Ini soal penghargaan kepada orang kecil yang punya hati besar. Kemudian ia memberi isyarat kepada ajudannya. Tak lama, ajudan membawa sebuah amplop tebal dan sebuah surat resmi. Jenderal itu menyerahkan langsung kepada Pak Darto. Di dalam amplop ini ada sedikit bantuan untuk keluargamu. Dan surat ini adalah izin khusus untukmu agar tidak lagi terikat dengan setoran angkot. Kamu bisa menarik angkot tanpa tekanan dari pemilik, karena saya sudah bicara langsung dengan pengurus koperasi angkot. Pak Darto tertegun, matanya berkaca-kaca. Ia tidak pernah membayangkan mendapatkan perlakuan istimewa dari seorang jenderal. Sambil terisak ia berkata, "Terima kasih banyak, Jenderal. Saya tidak tahu harus berkata apa. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan Bapak." Sang jenderal tersenyum. "Jangan terima kasih kepada saya, Pak Darto. Terima kasihlah kepada dirimu sendiri, karena sudah sabar. Dunia ini butuh lebih banyak orang sepertimu." Suasana ruangan itu menjadi haru. Beberapa anggota staf ikut menundukkan kepala, teringat betapa kerasnya hidup rakyat kecil yang sering luput dari perhatian. Pak Darto keluar dari gedung itu dengan langkah gontai, namun hatinya penuh rasa syukur. Ia merasa seperti bermimpi. Kemarin dimaki, hari ini justru dihargai. Namun, ia tidak tahu bahwa kisah ini belum selesai. Kebaikan sang jenderal ternyata membawa dampak lebih besar dari yang ia bayangkan. Cerita tentang dirinya segera menyebar ke berbagai kalangan, hingga menjadi perbincangan banyak orang. Kabar tentang kejadian yang menimpa Pak Darto mulai menyebar dengan cepat. Awalnya hanya obrolan dari mulut ke mulut di kalangan sopir angkot lain. Mereka mendengar bahwa Pak Darto dipanggil ke kantor jenderal karena dimaki penumpang misterius yang ternyata berpangkat tinggi. Awalnya banyak yang tidak percaya. "Ah, masa iya? Paling juga hoax," kata salah satu sopir saat mangkal di terminal. Namun rasa penasaran mereka semakin besar ketika melihat perubahan pada diri Pak Darto. Beberapa hari setelah kejadian itu, hidup Pak Darto perlahan berubah. Ia tidak lagi terlihat terburu-buru mengejar setoran. Ia bisa menarik angkot dengan lebih santai, penumpang pun merasa lebih nyaman. Bahkan beberapa kali, ia tidak segan memberikan tumpangan gratis untuk anak sekolah atau ibu-ibu yang kesulitan bayar ongkos. "Sudah, Bu, simpan saja uangnya buat belanja," ucapnya sambil tersenyum. Cerita itu kemudian sampai ke telinga warga lain, hingga akhirnya media lokal mulai meliput. Seorang wartawan menulis artikel dengan judul mencolok. "Sopir angkot dimaki penumpang, tak tahu itu jenderal menyamar, berujung rezeki tak terduga." Artikel itu langsung viral di media sosial. Banyak netizen yang kagum dengan kesabaran Pak Darto. Komentar pun bermunculan. "Masya Allah, ini baru contoh orang kecil yang sabar. Salut sama jenderal yang mau menyamar. Merasakan jadi rakyat biasa. Semoga makin banyak pejabat kayak gini." Pak Darto sendiri merasa bingung dengan perhatian mendadak itu. Ia tidak terbiasa disorot publik. Suatu pagi ketika ia sedang menunggu penumpang di pangkalan, seorang mahasiswa menghampirinya. "Pak, boleh foto bareng? Cerita Bapak sangat menginspirasi saya," katanya sambil mengulurkan ponsel. Pak Darto hanya bisa tersenyum kaku, merasa aneh karena dirinya yang hanya sopir angkot sederhana, tiba-tiba jadi semacam tokoh. Namun, tidak semua orang senang dengan kabar itu. Beberapa sopir lain merasa iri. Mereka berbisik-bisik, "Halah, cuma karena kebetulan dapat penumpang jenderal aja kok jadi terkenal. Kita yang tiap hari sabar juga nggak pernah diliput." Kecemburuan itu membuat sebagian orang menjauhi Pak Darto. Meski begitu, ia tidak membalas, hanya tetap ramah seperti biasa. Sementara itu, sang jenderal yang menjadi sebab semua ini juga mendapat perhatian publik. Banyak pihak menilai tindakannya menyamar adalah langkah bijak untuk memahami penderitaan rakyat. Terlihat sebuah wawancara di televisi yang berkata, "Saya hanya ingin belajar dari rakyat kecil. Mereka yang sabar menghadapi kerasnya hidup adalah guru bagi kita semua." Saat ditanya soal Pak Darto, jenderal itu tersenyum. Dia contoh nyata. Tanpa sadar, ia mengajarkan kesabaran pada saya. Ucapan itu membuat nama Pak Darto semakin dikenal. Bahkan suatu sore ia menerima kunjungan tak terduga. Beberapa orang berpakaian rapi datang ke rumah kontrakannya. Ternyata mereka adalah perwakilan dari sebuah lembaga sosial. "Kami ingin membantu merenovasi rumah Bapak agar lebih layak," kata salah satu dari mereka. Awalnya Pak Darto menolak karena merasa tidak pantas.
tetapi mereka bersikeras bahwa bantuan itu murni karena inspirasi dari kisahnya. Beberapa minggu kemudian, rumah kontrakan kecil itu benar-benar berubah. Catnya diperbarui, atap bocor diganti, dan kamar mandi yang sebelumnya rusak kini layak pakai. Anak-anak Pak Darto, yang sebelumnya harus belajar di lantai tanah, kini bisa duduk di meja sederhana. Istrinya Bu Nani menangis terharu melihat perubahan itu. "Saya tidak pernah bermimpi tinggal di rumah sebagus ini," ucapnya sambil mengusap air mata. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, hati Pak Darto tetap diliputi kegelisahan. Ia mulai merasa tidak nyaman dengan popularitas mendadak. Setiap kali ia menarik angkot, ada saja penumpang yang mengenalinya dan berkata, "Wah, ini sopir angkot yang dimaki jenderal itu ya. Hebat, Pak." Beberapa bahkan meminta selfie di dalam angkot. Meski ia tersenyum, sebenarnya ia merasa canggung. "Saya ini cuma orang biasa. Jangan anggap saya pahlawan," gumamnya dalam hati. Suatu hari, saat menarik angkot, ia kembali bertemu dengan sosok yang sama, sang jenderal. Kali ini jenderal itu tidak menyamar, melainkan naik dengan seragam dinas dan diikuti ajudan. Penumpang lain langsung heboh melihatnya, tetapi jenderal itu mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua tetap tenang. Ia duduk di samping Pak Darto, lalu berkata dengan suara rendah, "Bagaimana kabarmu, Pak Darto? Udah lebih tenang sekarang?" Pak Darto tersenyum kikuk, "Alhamdulillah, jenderal. Tapi terus terang, saya jadi sungkan. Banyak orang memperhatikan saya." Jenderal itu menepuk bahunya. "Itu harga dari kesabaranmu. Tapi ingat, jangan pernah berubah. Tetaplah jadi dirimu yang dulu. Popularitas itu hanya sementara. Yang abadi adalah keikhlasanmu." Kalimat itu membuat hati Pak Darto lega. Ia sadar bahwa semua yang terjadi adalah ujian baru, bukan sekadar keberuntungan. Ia harus tetap rendah hati agar tidak terjerumus dalam kesombongan. Hari itu, saat angkot melaju melewati jalanan kota, banyak penumpang yang menatap kagum pada sopir sederhana dan jenderal yang duduk berdampingan. Pemandangan itu seolah menyampaikan pesan kuat. Di balik pangkat dan jabatan, semua manusia sama di mata Tuhan. Namun siapa sangka, perjalanan hidup Pak Darto masih akan menghadirkan kejutan lain. Popularitasnya menarik perhatian orang-orang yang tidak disangka, termasuk pihak yang berniat memanfaatkan namanya demi kepentingan pribadi. Dan itulah awal dari masalah baru yang jauh lebih rumit daripada dimaki penumpang. Beberapa minggu berlalu, kehidupan Pak Darto yang dulu sederhana kini penuh dengan warna baru. Namun tidak semua perubahan membawa kenyamanan. Nama besarnya yang tiba-tiba viral justru mengundang banyak pihak yang ingin mengambil keuntungan. Mulai dari wartawan, aktivis, hingga politikus, semua berlomba-lomba mendekati dirinya. Suatu pagi, saat ia baru saja memarkir angkot di pangkalan, datanglah seorang pria dengan jas rapi membawa map. "Pak Darto, saya dari sebuah partai politik. Kami kagum dengan kisah Bapak yang menginspirasi. Kami ingin menjadikan Bapak sebagai duta rakyat kecil dalam kampanye kami." Sambil tersenyum, pria itu menyodorkan kontrak kerja sama dengan sejumlah iming-iming uang. Pak Darto terkejut. Ia memang butuh uang, tetapi hatinya merasa tidak tenang. "Maaf Pak, saya ini cuma sopir angkot. Saya tidak mengerti urusan politik." Namun pria itu tidak menyerah. "Justru karena Bapak orang sederhana, suara Bapak akan didengar. Jangan sia-siakan kesempatan ini." Dengan sopan, Pak Darto menolak. "Saya tidak mau jadi alat politik. Biarlah saya tetap bekerja seperti biasa." Pria itu pun pergi dengan wajah kecewa. Namun, kabar penolakannya justru membuatnya makin dikenal sebagai sosok jujur. Media kembali menulis artikel, "Sopir angkot inspiratif tolak tawaran politik demi kejujuran." Di rumah, istrinya ikut cemas dengan perhatian publik yang berlebihan. "Pak, saya takut ada orang yang iri atau dendam sama Bapak," ucap Bu Nani suatu malam. Pak Darto hanya bisa menghela napas. "Saya juga takut, Bu. Tapi kita serahkan saja sama Allah. Yang penting kita tidak salah langkah." Kekhawatiran itu terbukti. Beberapa hari kemudian, ada sopir angkot lain yang sengaja menantangnya di pangkalan. "Hey Darto, jangan sok suci. Gara-gara kamu terkenal, sekarang penumpang banyak pilih naik angkotmu. Kita jadi sepi," kata salah satu sopir dengan nada keras. Sopir lain ikut menimpalnya. "Betul, jangan pikir kamu paling sabar. Kalau nggak ada jenderal itu, siapa juga yang peduli sama kamu?" Pak Darto berusaha menenangkan suasana. "Saudara-saudara, saya tidak pernah mencari ketenaran. Semua ini terjadi di luar kendali saya. Kalau kalian mau, saya bisa berbagi penumpang." Namun, ucapan baiknya malah dianggap merendahkan.
Beberapa sopir semakin marah, bahkan ada yang mengancam akan merusak angkotnya. Untunglah, kejadian itu tidak berlarut. Sang jenderal yang diam-diam masih memperhatikan Pak Darto, mengirimkan beberapa anggota untuk menjaga keselamatannya. Kamu jangan takut. Saya tahu tidak semua orang bisa menerima perubahan. Tetaplah tenang. Jangan melawan dengan amarah, pesan sang jenderal saat bertemu lagi dengan Pak Darto. Meski demikian, batin Pak Darto semakin berat. Ia mulai merasa terjebak di antara dua dunia. Dunia lamanya yang penuh kesederhanaan, dan dunia baru yang penuh sorotan serta intrik. Kadang ia rindu hari-hari ketika ia hanyalah sopir biasa yang tidak dikenal siapapun. Namun, di sisi lain, ia juga melihat banyak kebaikan yang muncul dari kisahnya. Misalnya, beberapa lembaga sosial mulai turun tangan membantu sopir-sopir angkot lain dengan memberikan sembako dan beasiswa untuk anak-anak mereka. Ini semua karena cerita Bapak, Pak Darto, kata salah seorang relawan. Mendengar itu, hatinya sedikit lega. Ia merasa apa yang terjadi bukan hanya rezeki untuk dirinya, tapi juga membuka jalan bagi orang lain. Suatu sore, ketika angkotnya hampir kosong, seorang penumpang tua naik dengan langkah tertatih. Pak Darto langsung menolong, membawakan tas belanjaan berat si kakek. Saat duduk, kakek itu berkata lirih, "Nak, saya sudah dengar kisahmu. Saya bangga masih ada orang sabar seperti kamu. Jangan pernah berubah, ya." Ucapan sederhana itu menusuk hati Pak Darto lebih dalam daripada semua pujian yang ia terima dari media. Ia merasa itulah penghargaan sejati. Namun, cobaan besar kembali datang. Suatu malam saat ia pulang dari menarik angkot, ada seseorang yang melempari kaca angkotnya dengan batu. Kacanya pecah dan ia hampir celaka. Beruntung tidak ada penumpang saat itu. Ia terdiam lama di depan angkotnya yang rusak, lalu berbisik, "Ya Allah, kalau ini ujian, kuatkan saya." Keesokan harinya, kabar tentang penyerangan itu sampai ke telinga sang jenderal. Ia segera menghubungi Pak Darto. "Kamu jangan khawatir, saya akan usut tuntas siapa yang berani melakukan ini. Tapi yang terpenting, jangan biarkan hatimu goyah. Ini mungkin cara Allah menguji ketulusanmu." Pak Darto mengangguk pelan. Meski hatinya perih, ia tetap percaya semua sudah digariskan. Namun ia sadar satu hal, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa. Ia hanya bisa berdoa agar tetap kuat menghadapi segalanya. Hari-hari berikutnya, ia menarik angkot dengan kaca sementara seadanya. Beberapa penumpang justru semakin simpati. Mereka berkata, "Pak, sabar ya, kami doakan Bapak selalu dilindungi." Dukungan itu menjadi penguat hatinya. Di balik semua cobaan itu, sebuah kejutan besar sedang menantinya. Sang jenderal ternyata memiliki rencana khusus yang akan mengubah hidup Pak Darto sekali lagi, lebih besar daripada sebelumnya. Hari itu, matahari pagi bersinar hangat ketika Pak Darto duduk di kursi kayu depan rumah kontrakannya. Ia menatap jalanan sepi sambil menghela napas panjang. Hidupnya berubah begitu cepat dalam beberapa bulan terakhir. Dari sopir angkot yang sering dimaki, tiba-tiba jadi sosok yang disorot banyak orang. Kadang ia masih bertanya-tanya, "Mengapa saya? Apa istimewanya saya dibanding sopir lain?" Pertanyaan itu akhirnya terjawab saat ia menerima undangan resmi. Amplop berstempel lambang negara itu dikirim langsung oleh ajudan sang jenderal. Isinya undangan untuk menghadiri acara penghargaan di gedung pemerintahan pusat. "Bapak diminta hadir, ini perintah langsung jenderal," kata ajudan dengan tegas. Awalnya Pak Darto bingung. Ia merasa tidak pantas datang ke acara besar. Namun istrinya menenangkan, "Pak, mungkin ini jalan dari Allah. Pergilah, jangan ditolak." Dengan baju terbaik yang ia punya, kemeja putih sederhana dan celana hitam yang sudah lama, Pak Darto berangkat ditemani Bu Nani dan kedua anaknya. Sesampainya di gedung besar itu, ia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihat. Puluhan pejabat, tokoh masyarakat, bahkan wartawan memenuhi ruangan. Lampu kamera menyala di mana-mana. Ia merasa sangat kecil di tengah keramaian itu. Namun sang jenderal segera menemuinya dan menyambut hangat. "Pak Darto, terima kasih sudah datang. Hari ini bukan tentang saya, tapi tentangmu," ucapnya sambil menepuk bahu sang sopir. Acara dimulai dengan khidmat. Setelah sambutan singkat, pembawa acara menyebut namanya dengan lantang. "Kami undang ke depan sosok sederhana yang telah memberi pelajaran tentang kesabaran dan keikhlasan, Pak Darto, sopir angkot." Ruangan bergemuruh tepuk tangan. Pak Darto melangkah maju dengan kaki gemetar. Di panggung, ia menerima sebuah piagam penghargaan bertuliskan,
penghargaan khusus atas teladan kesabaran dan kejujuran. Sang jenderal sendiri yang menyerahkan penghargaan itu diiringi senyum bangga. Dalam pidatonya, jenderal berkata, "Saudara-saudara, hari ini kita belajar dari seorang rakyat kecil. Ia bukan pejabat, bukan orang kaya, tapi ketabahannya melebihi banyak dari kita. Ia sabar ketika dimaki, ikhlas ketika dihina, dan tidak tergoda oleh tawaran yang bisa mengubah hidupnya. Inilah wajah sejati rakyat Indonesia, sederhana tapi berhati mulia." Air mata Pak Darto menetes. Ia tidak pernah membayangkan akan berdiri di panggung megah itu. Dengan suara bergetar, ia hanya berkata, "Saya hanyalah sopir angkot. Semua yang saya lakukan bukan karena ingin dipuji, tapi karena hidup memang harus dijalani dengan sabar. Kalau saya bisa sabar, itu semua karena doa istri dan anak-anak saya. Terima kasih kepada jenderal yang sudah mengingatkan bahwa orang kecil pun punya arti." Sorak tepuk tangan kembali menggema. Banyak yang terharu. Bahkan beberapa pejabat tampak menundukkan kepala malu, merasa tersindir oleh ketulusan kata-kata seorang sopir sederhana. Sejak hari itu, kehidupan Pak Darto benar-benar berubah. Ia tidak hanya dikenal sebagai sopir angkot, tetapi juga sering diundang menjadi pembicara di berbagai forum. Sekolah-sekolah mengundangnya untuk memberi motivasi kepada siswa. Masjid-masjid meminta kesaksiannya tentang bagaimana kesabaran bisa mengubah hidup. Meski canggung, ia selalu datang dengan rendah hati, berbicara apa adanya tanpa dibuat-buat. Namun, meski popularitasnya makin besar, Pak Darto tidak pernah meninggalkan angkotnya. "Saya tetap sopir. Ini jalan hidup saya," katanya setiap kali ditanya wartawan. Ia masih menarik penumpang, masih menyapa ramah, masih rela memberi tumpangan gratis bagi yang membutuhkan. Bedanya, kini banyak penumpang yang justru merasa bangga bisa naik angkot yang dikemudikan sopir legendaris. Waktu berjalan, luka-luka iri dari beberapa sopir lain perlahan sembuh. Banyak yang akhirnya sadar bahwa keberkahan Pak Darto bukan sekadar keberuntungan, tapi buah dari keikhlasan. Beberapa sopir bahkan mendekat, meminta maaf karena dulu pernah marah-marah. "Maafkan kami, Pak Darto. Kami salah menilai," ucap mereka. Pak Darto hanya tersenyum. "Tidak ada yang perlu dimaafkan. Kita semua sama-sama berjuang cari makan." Yang membuatnya semakin terharu adalah perubahan pada anak-anaknya. Mereka yang dulu minder karena tinggal di rumah kontrakan kecil, kini bisa bersekolah dengan lebih tenang. Bahkan anak sulungnya berkata, "Pak, saya ingin jadi orang sabar kayak Bapak. Saya bangga punya Bapak." Kalimat itu membuat hati Pak Darto lebih bahagia daripada penghargaan apapun. Sementara sang jenderal, ia tetap menjalin hubungan baik dengan Pak Darto. Sesekali ia sengaja naik angkotnya tanpa pengawalan, hanya untuk berbincang santai. "Pak Darto, kamu tahu nggak? Gara-gara kamu, banyak pejabat yang sekarang malu kalau bersikap arogan," katanya sambil tertawa kecil. Pak Darto pun menjawab sederhana, "Kalau semua saling menghargai, hidup ini akan lebih tenang, jenderal." Cerita itu akhirnya menjadi legenda di kota mereka. Kisah seorang sopir angkot sederhana yang pernah dimaki penumpang misterius. Lalu ternyata penumpang itu adalah jenderal besar yang menyamar. Dari makian lahirlah penghargaan, dari hinaan lahirlah kemuliaan. Dan dari kesabaran lahirlah perubahan yang menyentuh banyak hati. Pak Darto tidak pernah melupakan satu hal. Semua yang terjadi adalah takdir Allah. Ia sering berkata kepada siapapun yang menemuinya, "Jangan takut dimaki atau diremehkan. Yang penting kita tetap jujur dan sabar. Karena bisa jadi, justru dari ujian itu Allah menyiapkan jalan kebaikan yang lebih besar." Dan begitulah, hidup seorang sopir angkot sederhana berubah selamanya. Bukan karena ia mencari kemuliaan, tapi karena ia memilih kesabaran di saat paling sulit.